teman-teman pendengar. Kali ini gue akan membawakan kisah yang kembali berasal dari bapak gue sendiri sebagai narasumbernya. Kejadiannya masih di kampung nenek gue di Ciamis sana. Bapak waktu itu pagi-pagi sekali terbangun bersama adik laki-lakinya. Bapak terbangun dan menemukan rumah sudah dalam keadaan kosong, tidak ada siapa-siapa. Ibunya tidak ada, eyang pun tidak ada. Karena waktu itu lagi musim panen ya di sawah. Jadi pagi-pagi sekali nenek dan eyang pergi ke sawah untuk panen, membantu saudara-saudaranya dan juga panen di sawah mereka juga. Bapak dan paman gua itu seperti biasa kalau bangun pagi-pagi langsung menuju dapur mencari makanan di lemari yang biasanya nenek menyimpan makanan di sana. Tapi pagi itu kata bapak, nenek tidak menyimpan makanan atau tidak sempat memasak. Jadilah bapak dan paman hanya bisa bermain di beranda rumah tanpa sarapan dulu pagi-pagi itu. Kakak bapak yang perempuan mungkin sudah berangkat ke sekolah karena bapak tidak menceritakan kakak perempuannya di kisah ini. Bapak main-main dengan adiknya di depan rumah itu, dan rumah itu rumah di kampung bapak tahun 60-an itu ya di Ciamis sana, masih berupa rumah panggung yang di bawahnya itu biasa dipakai untuk memelihara bebek, ayam, dan kelinci. Dan rumah nenek itu pun digunakan untuk hewan-hewan itu. Selain menyimpan kayu bakar yang digunakan untuk memasak, juga hewan-hewan ternak disimpan di sana. Nah, di depannya itu ada sebuah kandang kambing. Meskipun beranda rumah itu tidak terlalu luas, tapi cukup untuk kandang kambing barang 5 atau 6 ekor. Sebelumnya di musim gua akan lanjut dari cerita ini, tapi sebelumnya di musim penghujan ini gua berpesan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, karena gua pun baru sembuh dari sakit demam ini ya, mungkin dari perubahan cuaca yang ekstrim. Dan maklum juga sih, dari pagi sampai sore matahari selalu ketutup dengan awan mendung teman-teman. Selalu jaga kesehatan, makan yang bergizi, dan cukup istirahat untuk teman-teman mendengar semuanya. Oke, lanjut lagi ke cerita. Setelah beberapa lama bapak dan adiknya bermain-main, tiba-tiba seorang laki-laki setengah baya datang menghampiri mereka. Di tangannya dia menjinjing sebuah bungkusan ya yang dibungkus dengan daun pisang. Dan kalau teman-teman orang-orang Sunda pasti sudah tahu yang namanya timbal. Iya, nasi yang dibungkus dengan daun pisang beserta lauk yang disatukan di dalamnya. Orang itu memanggil mereka berdua untuk menghampirinya. Kesini ceng. Aceng itu panggilan kepada anak laki-laki kecil di Ciamis sana. Ya, ada apa mang? Kata bapak. Ini memang membawakan timbal buat kalian makan. Makan ya, habiskan.
Semoga Mamang juga tahu kalian belum sempat sarapan karena emak kalian tidak sempat memasak. Iya, Mang, kami memang belum sarapan. Ya udah, ini makan. Cukuplah untuk kalian berdua. Bapak menerima timbal itu dengan riang beserta adiknya. Mereka mengucapkan terima kasih kepada laki-laki setengah baya itu. Kata bapak, mereka memakan timbal itu dengan lahap. Dan timbal itu hanya ada nasi dan belut goreng sebagai lauk nasi itu. Meskipun bapak orang kampung ya, namanya belut pasti adalah makanan yang istimewa, apalagi kalau digoreng dan dimasak dengan bumbu-bumbu yang spesial. Mereka lahap memakan timbal itu, tapi perut mereka yang masih kecil tidak bisa menghabiskan satu bungkus timbal itu. Kemudian bapak membungkus kembali timbal yang setengah mereka makan. Bapak menyimpan timbal itu di sela-sela bambu yang ada di kandang kambing. Kalian tahu kan kalau di kampung itu ada kambing, ada bambu yang dibuat seperti dinding dan seperti pagar itu. Nah, di sela-sela itulah bapak menyimpannya. Kemudian bapak mengajak adiknya untuk main-main ke tegalan, mencari belalang atau jangkrik yang akan dimainkan atau diadu bersama anak-anak lainnya. Mereka pun pergi dari rumah tanpa izin kepada emak ataupun eyang, karena sawah jaraknya terlalu jauh dari tegalan yang akan mereka tuju. Sampai sore harinya, bapak dan adiknya sudah ada di rumah. Tapi mereka lupa simpanan timbal yang ada di kandang kambing itu. Sampai malam pun tiba, bapak dan adiknya sudah tertidur pulas di kamar. Eyang, nenek, dan kakak perempuan bapak pun sudah ada di kamarnya masing-masing. Tapi malam itu, kata bapak, nenek merasakan suasana yang berbeda, suasana yang sepi mencekam. Nenek tidak bisa memejamkan matanya, meskipun seharian beliau berada di sawah dan memanen padi. Tentunya akan merasakan lelah yang amat sangat dan akan cepat untuk beristirahat. Tapi malam itu nenek tidak bisa memejamkan matanya. Di luar terdengar suara gonggongan anjing. Nenek merasa gelisah sekali, kata bapak. Apalagi tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara kelencengan lonceng yang seperti lonceng yang selalu digunakan di hewan-hewan ternak. Juga suara geletakan roda dari kayu. Setelah beberapa lama, lonceng itu semakin dekat. Suara-suara bergemuruh itu pun dekat diiringi dengan suara langkah kaki kuda. Nenek semakin gelisah dan ketakutan, karena setahu nenek di kampung itu tidak ada orang yang memelihara kuda, apalagi bersama dengan keretanya. Ringkikan lirih kuda yang seperti menarik beban itu semakin mendekat dan berhenti
beranda rumah mereka. Tentu akan sangat aneh sekali. Jangankan untuk kereta kuda, dengan jalan kaki saja beranda rumah nenek itu sangat sulit ya dilalui, karena hanya berupa jalan setapak dan tidak mungkin bisa dilalui oleh kereta kuda yang besar itu. Tiba-tiba suara panggilan memanggil nama bapak dan adiknya, sayup-sayup dan lirih dari kereta kuda itu. Dan suara itu, kata bapak yang diceritakan oleh nenek, suara seorang perempuan memanggil nama bapak dan adiknya. Cek, mus, begitu nada panggilan itu. Eyang memanggil nenek. Mereka membicarakan dengan suara berbisik-bisik. Kenapa kereta kuda itu datang menghampiri mereka? Biasanya kereta itu, makhluk itu hanya akan mendatangi mereka yang sudah ditargetkan untuk dijadikan tumbal. Dan pada umumnya yang dijadikan tumbal itu ditandai dengan diberikannya makanan atau uang. Dan Eyang merasa mereka tidak pernah menerima makanan dari siapapun. Kemudian Eyang dengan suara takut-takut menjawab panggilan itu. Jangan ganggu kami. Di sini tidak ada orang yang kalian panggil itu. Silahkan pergi dan tinggalkan rumah kami. Begitu kata Eyang. Tidak lama kemudian, setelah suara itu memanggil dan Eyang juga menyerukan panggilan tadi, kereta kuda itu pun pergi menjauh, sayup-sayup sampai hilang di kejauhan. Nenek dan Eyang bersyukur dan merasa lega karena makhluk itu tidak kekeh dan meneruskan niatnya memanggil kedua orang anaknya itu. Esoknya bapak dan adiknya ditanyai oleh nenek, kalian kemarin ada yang ngasih makanan? Iya mak, mamang itu orangnya tidak bisa disebut ya, cuman mereka semua kenal sama orang yang disebut itu. Kalian habiskan tidak makanan itu? Tidak mak, kami kemarin tidak menghabiskannya. Tuh makanannya aja masih ada di kandang kambing. Kemudian nenek mencari makanan itu, timbal yang kemarin bapak simpan di kandang kambing, dan rupanya timbal itu masih ada. Dan nenek mengambil kesimpulan makhluk itu pergi tanpa kekeh menjemput bapak karena makanan timbal yang untuk penanda mereka sebagai calon tumbal itu tidak mereka habiskan. Dan mungkin kekuatan mereka tidak sampai menyentuh bapak dan adiknya karena makanan yang lelaki separuh baya itu tidak dihabiskan oleh bapak dan adik. Jadi seperti itu kepercayaan di kampung-kampung zaman dulu ya. Mungkin sampai saat ini pun masih ada kepercayaan seperti itu. Ketika seorang melakukan pesugihan dan mencari tumbal, mereka akan mencari tumbal dengan menandai mereka memberikan makanan, uang, atau yang lainnya. Dan itu bukan di daerah Ciamis ataupun yang lainnya. Hampir semua daerah mempunyai cerita yang sama. Makanan
sebagai penanda dia sebagai calon tumbal. Dan untuk teman-teman semuanya, tetap berhati-hati, tetap menjaga keimanan, bagaimanapun caranya, bagaimanapun bentuknya. Yang namanya pesugihan itu bukanlah sesuatu yang baik. Dan walaupun orang yang meninggal, yang konon katanya ditumbalkan, itu hanya sebuah cerita saja. Karena seseorang meninggal itu atas takdir dan ajalnya yang sudah datang. Semoga cerita yang